Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, malam ini kita ngumpul lagi bareng dengan saudara-saudara kami Yai Dr. Umar. Selamat malam ya. Malam. Assalamualaikum. Ngopi lagi. Yai Samsu Alam, Yancu. Assalamualaikum Yai. Yai Rusdin. Assalamualaikum Yai. Yai Suwardi. Assalamualaikum Yai Suwardi. Waalaikumsalam. Dan saya Lukman. Alhamdulillah malam ini kita kumpul lagi dalam acara ngobrol ngopi seputaran sufi ala saudara-saudara di Makassar. Maaf, di Goa. Malam ini kita mungkin angkat tema ya tentang bayat. Apa itu bayat? Yang korelasinya mungkin yang kita bisa lihat dari surah Asyura ayat 52 tentang penanaman nur kitab dan nur iman. Barangkali ya Dr. Umar bisa memberikan kami penjelasan tentang bayat itu sendiri yang korelasinya dengan surah Asyura ayat 52 ya. Oke. Baik ya, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, terkhusus untuk pemirsa di channel MDZ TNKN Sulsel. Alhamdulillah malam ini kita selesai zikir berjamaah. Kami sebut juga tawaju berjamaah. Nah, menarik Pak Yai Luke, Pak Lukman, terkait tentang bayat. Jadi tadi sudah disebutkan di pengantar bahwa dasar dari bayat itu adalah secara teknik itu ada di Asyura 52. Jadi sebelumnya mungkin kita harus mengenal ya kata bayat itu sendiri di mana dalam Al-Qur'an. Kalau secara narasi kata bayat itu paling jelas itu di surah Al-Fat ayat 10 ya. Di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang berbaiat kepada Rasulullah Muhammad, Nabiullah Muhammad, sesungguhnya mereka telah berjanji setia kepada Nabiullah Muhammad. Jadi secara arti kata, baiat itu ada ikatan atau janji ikrar, tunduk patuh menyerahkan diri kepada Nabiullah Muhammad. Nah, menarik dari ayat ini disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang berbaiat di tangan Rasulullah, sesungguhnya di tangan mereka itu adalah di atas tangan Allah itu ada di tangan mereka yang telah mendapatkan atau mengikrarkan diri yang disebut dengan baiat. Jadi ada semacam hukum konversi sebenarnya bahwa siapapun yang berbaiat kepada seorang nabi di saat 1500 tahun yang lalu, yang hidup sezaman ruang waktu dengan Nabiullah Muhammad, sesungguhnya dia sudah berbaiat atau berikrar mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya baiat itu ya diwakilkan kepada utusan Allah itu sendiri yang mewakili entitas Allah yang zat laisa kamitsli syai'un, undefinisi, undeskripsi, unlimited.
yang biasa disebut dengan Allahus Samad, ya. Ya. Tidak ada segala sesuatu yang menyerupai. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, ini secara kata baiat. Jadi secara definisi sebenarnya terminologi ya, baiat itu tadi ya mengikrarkan, mengikatkan itu dalam perspektif lahiriah atau jasmani atau dalam ilmu syariat. Nah, sedangkan kita beragama ini tidak semata-mata ilmu zahir, amalia jasad jasmani kita atau ilmu syariat, tapi itu linier bersamaan dengan ilmu esensinya yang disebut dengan ilmu hakikat. Karena sebagaimana disebutkan oleh para kaum-kaum sufi, bahwa hakikat dan syariat itu harus linier bersamaan. Tidak berarti syariat dulu, kemudian hakikat, tidak ya. Iya. Tetapi esensinya harus ikut dengan apa yang dilakukan secara zahir. Sebagaimana hadis Rasulullah, lihatlah Nabi ketika dia sholat, maka turutilah, ikutilah kata Rasul apa yang kamu lihat. Itu secara jasmani. Tapi yang jarang diurai pada saat itu adalah ilmu secara hakikat, yang disebut dengan ilmu kerohanian. Kalau Nabiullah Muhammad sholat secara zahir itu bisa kita lihat, kita contoh atau kita tiru. Tetapi apa yang dirasakan oleh Rasulullah, bagaimana khusyuknya Rasulullah Nabi Muhammad, itu yang sangat jarang dikupas di luar atau di hadapan umum. Karena memang pesan Nabi ada dua nampang ilmu ya. Yang satu sudah disampaikan ke halayak umum, tapi ada satu yang rahasia. Itulah ilmu hakikat. Yang bila mana ilmu ini disampaikan, kalau bukan ahlinya, atau disampaikan secara tidak sesuai dengan domain atau kapasitasnya, ini sangat berbahaya. Dan inilah yang banyak di kalangan umum atau di kalangan syariat banyak menyesatkan. Karena itunya ya, bukan kapasitasnya, dan kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, bukan kapasitas ulama billah. Nah ini dia. Jadi kunci bahwa kalau sudah ada ulama billah yang berani mengungkap rahasia ilmunya Nabi secara hakikat, dan pasti orang akan menolak itu, dan pasti akan menyesatkan. Malah kata hadis dalam Abu Hurairah itu, maka engkau akan memenggal leher saya, kata disebutkan dalam hadis ya. Nah kalau bukan ulama billah, pasti orang akan mengkafirkan, menyesatkan. Karena sesungguhnya orang yang tidak menerima ini, sesungguhnya disebutkan dalam hadis ini, adalah orang-orang yang memang tidak mengenal Allah. Nah ini jadi kunci Pak. Yaitu. Nah lanjut, bagaimana baiat secara hakikat. Nah itulah baru kita masuk di surah Asy-Syura 52 tadi ya. Ya. Jadi secara praktikal teknik, secara ilmu hakikat, ilmu esensi adalah adanya penanaman nur iman, nur kitab. Kenapa? Karena ilmu hakikat dimensinya adalah dimensi ruhani, bukan dimensi jasmani fisik. Kalau dimensi fisik tadi ya, sebagaimana kita mengikrarkan, menyerahkan diri, itulah disebut dengan orang Islam sebenarnya. Siap. Jadi kalau selama ini orang praktek kan, Ya. cukup dengan masuk Islam dengan syahadat. Padahal lebih dari itu harus orang berbaiat. Nah ini yang sekarang yang hilang. Coba kita tanya saudara atau para pemirsa yang sempat menonton film ini. Kalau orang tuanya Islam, pasti
karena dia taklid ikut dengan lingkungan orang Islam, pasti tidak pernah dia ingat kapan dia mulai syahadat. Oh, menarik ini, Yai. Adakah Betul. orang yang Siap, pada Yai. tanggal hari ini saya pernah bersyahadat, kecuali orang mualaf ya, Mualaf ya, yang betul. masuk Islam itu orang dari Kristen, Yahudi atau dari Hindu, Buddha, pasti dia ingat betul itu kapan dia masuk Islam dengan syahadat. Tapi bagi yang Islam itu tidak pernah ada kan, karena kita sudah terbawa secara, ya sudah ikut-ikutan lah. Dari kecil kita mengaji, langsung belajar sholat. Kapan syahadatnya? Karena dianggap ya syahadat itu cukup menghafal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi lebih dari itu sebenarnya baiat itu. Sakralnya, esensinya adalah di Asyura 52. Siap, ya. Ruhani harus ditanamkan nur iman, nur kitab. Ini unsur ketuhanan yang diaktifasi, ditanamkan. Kenapa? Karena kita ini yang lahir bayi, setelah kita beranjak dewasa, ini ruhani kita akan terhijab, tertutup dengan dimensi jasmani. Itu pasti tertutup. Nah, tugas kita sekarang bagaimana kita mengembalikan ruhani kita ini kembali kepada yang maha ruhani. Itulah yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini beragama ya semata-mata untuk kembali mengenal Allah dan tahu cara, jalan, dan cara untuk kembali kepada Allah. Nah, inilah dalam ilmu thariqah, rukun pertama yang disebut sebagai metodologi agama itu adalah baiat. Jadi kalau tidak baiat, hanya dengan ikhlas syahadat, zong itu Pak Yai. Siap. Ya. Oh, gitu. Walaupun salat 1000 rakaat, sampai haji di tanah suci, Iya. kalau tidak pernah baiat, itu artinya kita tidak dalam kontes penghambaan. Karena kontes penghambaan kita mengikatkan diri secara jasmani dan rohani. Esensinya ada di rohani, Pak Yai, gitu. Oh, gitu ya. Menarik juga nih, ya. Saya juga ingat tentang prosesnya yang memperjelaskan bahwa kita ini yang maksudnya Islam yang boleh kata turunan, kita juga belum pernah tahu kapan kita boleh bersahadat. Betul itu. Saya ingat juga ada ayat ya yang berhubungan tentang hal ini, bahwa di kalau saya tidak salah itu ya di Al-Quran itu Al-Hujurat ya ayat 14. Sebagaimana orang Badui itu datang, kurang lebih begitu artinya, datang menghadap kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, mengatakan bahwa sesungguhnya dia sudah beriman ya kalau tidak salah. Rupanya baginda Nabi mengatakan bahwa kamu belum beriman ya, tapi kamu baru istilahnya Islam. Kalau saya tidak salah ya, kurang lebih Al-Hujurat itu bisa dibaca tentang itu, bahwa memang korelasi dengan di Surah 52 itu, bahwa memang sesungguhnya kita harus ditanamkan nur iman dan nur kitab. Begitu ya. Artinya bahwa ada sesuatu yang proses aktivasi ya. Dalam hal ini saya ingat dari Yang Mulia bahwa aktivasi rohani. Nah, itu yang tidak pernah dijelaskan sama orang tentang aktivasi itu. Barangkali begitu ya. Iya. Oke, ini kayak yang menarik sekali tentang bait ini. Rupanya bait itu ya, itu sesuai dengan di surah 52. Bisa kita lihat di surah tersebut. Kalau bagaimana Yai Syamsul tentang bait itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin tambahan dari saya. Siap. Mengenai tema kita bayat ya. Adapun salah satu hadis bunyinya kalau tidak salah itu, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada bayat di lehernya, Iya. dia mati
secara jahiliyah. Mati jahiliyah. Nah, 1851 riwayat Bukhari Muslim. Oh, hadis Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Nah, 1851 nomor 1851. iya. Bayatnya pun ini tidak sembarangan. Iya, iya. Yang sebagaimana Pak Dokter tadi bilang yang awal, yang isinya ada di As-Surah 52, Siap. yaitu bayat Nur Iman dan Nur Nur Kitab. Iya. Nah, inilah yang bisa mengurai ayat-ayat kodim yang sebelumnya yang kita bahas, mesti mempunyai unsur yang sama. Nah, jika ingin mengurai ayat-ayat kodim tersebut. Dan di situ pula awal kita masuk Islam secara kafah. Wah, Dahulu fi silmi kafah. Nah, disitulah kita menyaksikan Allah dan Rasulnya. Nah, baru tahap awal. Nah, berikutnya kita wajib iman setelah Islam dan iman. Nah, siap, itu iman kepada Rasulullah dan itu kodim. begitu ya. Barangkali mungkin itu tambahan dari saya. Siap. Dan mungkin sebelumnya ayat-ayat kode yang kita bahas kemarin Iya. mengenai Al-Waqiah 7879 ya. Iya, 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 iya. Hanya orang yang suci saja yang bisa membaca. Hanya ruh-ruh yang disucikan yang bisa membaca. Mungkin di sini ada saudara kita yang klaim bahwa ruh itu tidak pernah kotor sebenarnya. Iya, iya, iya. Melainkan ruh yang mau disucikan di sini yang terhijab. Oh, ruh yang terhijab. Iya, yang terhijab. Nah, siap. Ya, begitu saja dari saya mungkin. Baik. Saudara-saudara yang lainnya ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang terima kasih Samsul yang memperkuat juga dengan yang namanya proses bait ini bisa kita lihat di di hadis Bukhari Bukhari nomor 1851 tentang janganlah mati dulu sebelum kalian berbayat. Karena sesungguhnya kalau belum berbayat itu kita sama dengan mati jahiliyah. Baik, bagaimana dengan saudara Yai Rusdin tentang bayat itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam hal ini bukan menambah, tapi justru ingin bertanya. Iya, boleh, boleh. Apa indikasinya orang yang telah dibayar tersebut? Terus bagaimana caranya kita untuk mendapatkan, karena kan sekarang kita tahu bahwa banyak yang mengaku sudah bayat. Nah, bagaimana untuk membedakan bayat yang disebutkan tadi di mushaf tersebut? Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Yai, bagaimana dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya baiat itu ditanamkan ruh yang suci, yaitu ruh Al-Quran sama ruh iman. Tapi anehnya masyarakat di luar itu mengaku iman, tapi bagaimana caranya bisa beriman? Sedangkan ruh iman itu belum ditanamkan kepada dirinya. Nah, maka itu anehnya mereka mengaku beriman. Jadi sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, alangkah bodohnya sebagian manusia yang mengaku dirinya beriman tanpa ditanamkan ruh Al-Quran dan ruh iman. Maka inilah yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku yang ada di sini. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Suwardi bahwa inti bayat itu adanya penanaman ruh atau sebenarnya penanaman nur ya di dalam itu aktivasinya. Terkait dengan tentang pertanyaan tadi ya Rusdin mengenai indikasi dari bayat itu, tanda-tandanya serta bagaimana ini
tentang bayat tersebut itu. Karena Barangkali kan bayat sekarang kan banyak. siap siap. Istilahnya Mana bayat banyak dari boleh? pelaku-pelaku tarekat itu, dan memang awal semua tarekat kayaknya harus berbayat dulu ya. Sekarang kita pertanyaan dari bahwa apa kira-kira indikasinya, tanda-tandanya, kurang lebih begitu. Ya. Barangkali ya Dokter Rom bisa menjelaskan itu. Makasih. Ya, pertanyaan yang sangat menarik. Saya coba ya, kita saling sharing di sini. Jadi, terkait tentang bayat yang akan ditarekat, Pak Yai. Siap. Di organisasi apapun yang berbasis agama sekarang semua dibayat. Masih ingat waktu mahasiswa ya, Iya, betul, Mas betul, Suhaimi ya. juga Iya, dibayat. iya, iya. Bayat. Pembayatan istilahnya, Ya. malam pembayatan. Malam pembayatan kan. Jadi sebenarnya itu adalah sumpah janji atau ikrar secara zahir ya Siap ya. kepada seorang pemimpin, ya mungkin pimpinan organisasi, pimpinan agama atau tarekat. Nah ini yang paling banyak, bayat secara zahir. Nah yang membedakan dengan tarekat kita, karena kita tarekat yang kodim, ya pasti bayatnya kodim dong. Betul, betul. Apa itu bayat kodim? Itu tadi ya, adalah sebuah proses metodologi agama pembayatan di mana adanya tadi penanaman unsur nur iman atau ruh iman dan nur kitab atau ruh kitab. Ruh kitab. Nah, ini yang membedakan di luar. Siap. Apa buktinya, indikasinya? Lihatlah cara proses bayatnya. Masih ingat kemarin ya, salah satu kiai haji juga yang mengaku sebagai seorang mursyid thariqah, karena sudah hilang namanya bayat hakikat ini yang nur iman nur kitab yang di Asyura 52, maka serta merta menggampangkan yang namanya bayat. Ini namanya bayat online di media sosial sekarang bertebaran. Iya, Padahal ini proses sakral. Indikasinya lihat aja prosesnya. Yang pasti kalau ada bayat hakikat itu adalah masuk di dimensi hakikat atau dimensi ruh. Nah prosesnya kita lihat. Kalau secara online pasti kita sadar kan? betul ya. Kalau kita sadar berarti kita masih di gelombang otak beta dong. Siap. Gelombang beta itu apa? Gelombang sadar seperti sekarang kita berbicara, berikrar, berjanji. Ya itu berarti masih dimensi zahir atau jasmani. Tapi kalau kita bayatnya di dimensi rohani itu sangat jauh berbeda. Bedanya di mana ya? Pasti caranya harus bukan di gelombang sadar, karena dimensi rohani itu adalah dimensi alam di atas sadar, berarti bukan di gelombang beta. Kalau kita ya pasti di gelombang paling di atas sadar, itu di gelombang delta. Delta. Nah, makanya proses bayatnya di Thariqat Qadim itu sangat berbeda. Nah, itu yang menjadi indikasi Pak Rusdin. Dan mungkin sebagai closing saja untuk malam ini karena sudah jam tengah malam ini. Tadi saya menarik dari saudara Pak Suwardi ya untuk kembali menyadarkan kepada seluruh umat bahwa jangan terlalu percaya diri dengan agama dan iman kita kalau itu hanya sekedar keyakinan. Nah, ini yang membedakan. Jadi berbicara keyakinan ada disebut dengan ilmu yakin. Selama ini kita terjebak dengan ilmu yakin. Ilmu yakin itu adalah ilmu yang berasal dari pengetahuan, disebut ilmu pengetahuan. Yang mana ilmu pengetahuan ya sekedar kita mengetahui, memahami konsumsi akal. Berarti masih di dimensi zahir atau jasmani. Tetapi kalau di dimensi apa tadi? Ruhani. Nah, ini yang membedakan. Perangkat kita bukan akal dan panca indera, tapi perangkatnya tadi disebut dengan nur iman, nur kitab. Fungsinya sama. Jadi nur kitab itu adalah pembaca gelombang
virtual yang berfungsi sebagai panca indera di dalam jasmani kita. Nah, adapun perangkat untuk membaca alam kesadaran itu disebut dengan nur iman. Nah, inilah sebenarnya bayat itu adalah membuka portal untuk memasuki dimensi ruhani itu. Nah, setelah dibuka dengan bayat, barulah kita masuk ke metodologi berikutnya dengan zikir, suluk, budia. Disitulah jembatannya sebenarnya. Yang paling banyak jamaah berguguran. Jadi yang ketemu sekolah ini alhamdulillah. Dan amat sangat disayangkan ketika sudah bayat, kita sudah mau beradaptasi di tingkat Lempar lagi. rohani, kita masih menggunakan akal. Nah, ini yang banyak gagal di sini. Banyak gagal karena kita kembali bergelantungan di jembatannya Siratal Mustaqim. Kapan kita jatuh? Ketika kita beradaptasi di sekolah ini masih menggunakan akal. Dan akal amat erat kaitannya dengan fisik jasmani, di mana di balik jasmani itu ada hawa nafsu yang senantiasa menarik gelombang sadar kita turun. Maka terkadang disebut iman terjadi fluktuatif kan, naik turun, naik turun, karena ada hukum tarik menarik di situ. Makanya itulah perlunya metodologi lanjutan dari bayat itu. Harus ada zikir sendiri, zikir berjamaah, itu untuk menjaga nur itu tadi, untuk kita mampu beradaptasi, bisa naik dimensi ruhaninya. Ya, inilah yang disebut sebenarnya mi'raj ya. Kita naik tingkat level step by step melalui proses adaptasi, dan itu bukan guru diri kita sendiri. Kan banyak yang berbayat seperti kemarin bayat online ya. Secara hakikat katanya ya, kita yang membayat adalah zat hidup di dalam diri kita. Gimana? Siap. Ini kan terjadi jumping logika sebenarnya. Syahadat jelas-jelas itu kita di alam syahadah, di alam zahir ya. Harus ada subjek dong dan ada objeknya. Itu dulu. Baru kemudian akan beradaptasi, akan masuk di dalam diri kita sendiri. Makanya perlu guru pembimbing. Guru zahir sekaligus guru rohani itu sendiri. Dan itu hanya pada mursyid yang betul-betul yang membawa tali penghantar atau wasilah ini. Itu mungkin aja sebagai closing statement kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih ya dokter tentang bayat itu. Demikian juga kalimat statement penutup dari Yai dokter tentang bayat tersebut. Bagaimana bayat tersebut itu wajib bagi orang-orang yang mau berjalan dalam jalur agama ini ya. Barangkali begitu ya. Ya. Baik, demikian bincang-bincang santai kita malam ini dalam acara ngobrol seputaran sufi. Dari kami Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Holidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, wilayah Kabupaten Goa. Billahi taufiq walidayah, billahi walinayah, ilahi anta maksudi wa ridha kamatkubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,